Alhamdulillahil qail wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai salah satu rukun khutbah, mengawali khutbah ini tidak lupa kami menyampaikan wasiat atau pesan khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita senantiasa terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguh-sungguhan, dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan terus berupaya menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga kita terus berusaha menjauhi segala larangannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat yang pertama di tahun 2024. Kita sudah pergantian tahun lagi. Tentu saja biasanya dalam setiap pergantian tahun ini perasaan di antara kita, antara yang satu dengan yang lain itu berbeda. Biasanya ini bagi yang sibuk-sibuk sekali, apalagi sibuk dan gembira, itu terasa cepat. Rasanya tahu-tahu sudah 2024. Tapi biasanya bagi yang hidupnya mungkin sebagian di antara kita belum beruntung, sehingga susah, sehingga menderita, justru perjalanan waktu itu terkadang terasa lambat. Namun bagi kelompok yang kedua ini, yang mungkin juga salah satunya saya, mungkin kami mengajak kepada saudara-saudara, walaupun seandainya hidup kita ini dalam kondisi susah, dalam artian susah yang sifatnya duniawiyah, yang sifatnya ekonomi, yang sifatnya finansial atau kekayaan, maka mari kita ubah sikap kita yang mungkin rasanya menderita, rasanya sedih. Tidak usah kita bersedih hati, tidak usah kita merasa menderita. La tahzan innallaha ma'ana. Kita tidak perlu bersusah-susah, tidak perlu takut nasib kita mau seperti apa. Yang jelas sesuai dengan pesan takwa yang setiap Jumat didengungkan para khatib, maka insya Allah meskipun kita secara ekonomi misalnya kurang beruntung di dunia ini, pas-pasan atau bahkan kurang, tetapi ketika kita ingin bertakwa kepada Allah, maka insya Allah kita menjadi orang yang mulia dalam pandangan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Itulah kata Allah. Sesungguhnya orang yang paling mulia, yang paling baik dalam pandangan Allah di antara kalian semua, bukanlah karena kekayaannya, bukanlah karena jabatannya, bukanlah karena ketampanannya dan lain sebagainya yang bersifat duniawiyah,
tetapi semata-mata karena ketakwaannya. Maka siapapun dalam ajaran Islam, apakah ia secara status sosial, the have, yang kaya raya, ataukah the poor, yang miskin, yang susah, di mata Allah semuanya punya kesempatan yang sama apabila mau bertakwa kepadanya. Ya, orang kaya juga bisa mulia dalam pandangan Allah kalau ia bisa menggunakan kekayaannya untuk ketakwaan kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam menyikapi pergantian tahun ini, kami ingin menyampaikan beberapa ayat dari Al-Quranul Karim. Katakanlah ini merupakan pesan Allah dalam setiap pergantian hari, pergantian tahun, pergantian perubahan. Ayat yang pertama itu terangkum di dalam surat Al-Asr yang kita semua hafal. Pendek suratnya tetapi pesannya sangat luar biasa. Kata Allah, wal asri, demi masa, demi waktu. Al-Asr itu ada yang menafsirkan waktu asar, tetapi ada yang menafsirkan waktu saja. Karena memang dalam katakanlah kalender Hijriah, pergantian waktu itu tanggal 1 berubahnya itu pergantian waktu itu waktu asar. Jadi kalau kalender Masehi itu kan jam 00 ya. Jam 12 baru jam 00 itu garukati hari. Tapi kalau dalam Hijriah itu waktu asar. Makanya dikatakan oleh Allah, wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya setiap manusia ada dalam penyesalan, ada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, ada yang tidak menyesal, ada yang tidak rugi. Yang pertama adalah illal ladzina amanu. Mereka yang beriman, mereka yang terus mempertahankan keimanannya, mereka yang terus memperbaiki keimanannya, mereka yang terus memperbaharui keimanannya. Salah satu caranya Rasulullah mengajarkan jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah terus iman kalian dengan memperbanyak kalimat berzikir la ilaha illallah. Perbaharui iman kita. Kadang-kadang iman kita ini yazid, meningkat, kadang juga yangkus, kurang. Tapi agar iman kita stabil, iman kita terus segar, terus baru, sering-seringlah berzikir dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa kalimat la ilaha illallah? Kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat yang sentral dalam ajaran Islam, karena kita tahu bahwa hakikat Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Dan peribadatan kita itu bisa terangkum dalam satu kalimat la ilaha illallah, karena dalam hati kita meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya setiap ibadah kita, apakah ibadah formal seperti sholat ini harus benar-benar mengakui dan kita menyembah di hadapan Allah. Di luar ibadah formal dalam kehidupan sehari-hari kita harus berpegang terus kepada la ilaha illallah. Agar perbuatan kita kalau melakukan ini musyrik tidak. Ini menyekutukan Allah tidak. Jangan sampai saya melakukan ini kemudian saya tersesat jauh dari Allah. Itulah hakikat. Kemudian illal ladzina amanu wa amilus solihati, dan berbuat baiklah, berbuat soleh. Ini bisa bermakna individual. Kita bisa terus dalam pergantian waktu berusaha memperbaiki diri kita. Mungkin tahun 2023 masih banyak kesalahan, masih banyak dosa. Mari sama-sama kita perbaiki di tahun 2024. Itu perbaikan dimensi individual. Wa amilus solihati bisa juga bermakna dimensi sosial. Usahakanlah setiap gerak kita, perbuatan kita dalam kehidupan sosial ini, setidaknya kita menjaga hablum minallah dan hablum minannas. Menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Jangan melakukan, mohon maaf, misalnya kecurangan-kecurangan dalam berdagang, dalam memperoleh jabatan, dalam memperoleh suara. Ikuti aturan-aturan yang berlaku yang ditentukan oleh pemerintah. Kenapa? Karena kita ingin wa amilus solihat,
Insya Allah kalau semuanya wa'amil dagang kita akan berkah, jabatan kita akan berkah. Kalaupun kita naik misalnya nanti menjadi anggota dewan, menjadi gubernur dan lain sebagainya, insya Allah kita juga akan berkah karena caranya adalah cara yang soleh, bukan cara yang toleh, bukan cara yang salah dan bukan cara yang curang. Wa tawassaw bil haq. Kemudian Allah berpesan kepada kita semua, marilah kita saling mewasiatkan kebenaran supaya kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita baik. Maka tanamkan terus kebenaran baik di dalam diri kita, di dalam lingkungan keluarga kita, begitu juga di dalam lingkungan sosial kita. Makanya di setiap negara ada pemerintahnya, ada yang mengaturnya. Kalau yang melanggar hukum, siap-siap kena sanksi, siap-siap kena hukum. Dan kalau dia baik, lurus saja hidupnya, tidak neko-neko, tidak macam-macam, insya Allah selamat dalam pandangan hukumnya. Wa tawassaw bis sabr. Pesan yang luar biasa juga tertanam di dalam surat Wal Asri ini. Mari kita berwasiat tentang kesabaran. Kenapa sabar ini penting harus kita miliki? Karena kehidupan kita kadang tidak stabil. Tahun 2023 mungkin kita lagi naik daun, dagangan kita laris, hasil nelayan kita bagus, bisnis kita lancar, jabatan kita naik, tiba-tiba 2024 misalnya turun semua. Jabatannya non-job, ikan yang tadinya besar-besar tiba-tiba kecil-kecil dapatnya, usaha aja tiba-tiba bangkrut. Sabar. Karena di dalam kehidupan tidak lepas dari ujian-ujian dan cobaan. Dan bagi orang-orang yang sabar, insya Allah innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi bagi seorang muslim, kesusahan juga itu adalah merupakan kenikmatan. Ketika kita susah kemudian kita sabar, insya Allah rasanya nikmat. Tidak terlalu khawatir dengan kehidupan ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ayat berikutnya yang dapat kita jadikan pedoman dalam pergantian tahun ini adalah ada di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat, dan hendaklah setiap diri memperhatikan, mengingat-ingat, merenungkan, mengevaluasi ma qaddamat, apa-apa yang telah ia lakukan, apa-apa yang telah berlalu dari kita, kita evaluasi. Kita renungkan, apa ya 2023 dosa-dosa saya, apa ya kesalahan saya terhadap anak istri saya, bagaimana kondisi kehidupan saya, pergaulan saya dengan sesama manusia, masih adakah kesombongan-kesombongan yang pernah saya lakukan di depan orang-orang lain. Evaluasi, bagaimana ibadah saya kepada Allah, sholat 5 waktunya masih ke bolong-bolong ataukah sudah bagus? Kalau sudah bagus sholat 5 waktunya, cukupkah sholat sunnah saya? Karena pergantian waktu ini sesungguhnya adalah sedang mengingatkan kepada kita, makin berganti tahun, makin terasa cepat, maka insya Allah makin cepat pula tujuan atau puncak dari kehidupan kita, yaitu kematian. Dan ketika ingat pada kematian, semestinya kita terus berusaha memperbaiki diri kita. Lihodin, kata Allah, kenapa kita harus mengevaluasi yang lalu-lalu? Karena ada biasa orang menyanyikan lagunya, yang lalu biarlah berlalu. Memang yang lalu sudah berlalu, tetapi kesalahan-kesalahan yang telah lalu itu bisa dijadikan pelajaran buat kita agar kita bisa memperbaiki lihodin untuk hari esok, untuk masa depan kita. Masya Allah, luar biasa ini pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang harus kita isi dalam memperbaiki diri kita di masa yang akan datang? Wattaqullah, pesan kembali, pesan takwa, bertakwalah kepada Allah.
Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena sesungguhnya Allah akan mengabarkan, akan memberitakan apa saja yang pernah kita lakukan di dunia ini. Semuanya akan tercatat. Ilmu manusia saja sudah bisa mencatat perbuatan kita, kelakuan kita. Contohnya CCTV, contohnya apa ya, jejak digital. Ya. Itu bisa melihat, oh ini si ini sukanya ini, si ini kelakuannya seperti ini. Itu bisa direkam. Apalagi Allah penguasa alam semesta, tentu lebih mudah lagi merekam semua perilaku-perilaku kita. Itulah sebabnya menutup khutbah ini, mari bersama-sama, tentu saya wasiatkan atau pesankan dulu semuanya ini untuk diri pribadi saya. Karena saya juga sama dengan bapak-bapak dan saudara semua manusia biasa yang terus memperbaiki, terus berusaha memperbaiki. Karena orang yang baik itu syukur kalau mampu kita mempertahankan kesucian. Tetapi karena manusia biasa, pasti kita akan kadang-kadang terpleset. Maka orang yang baik adalah orang yang terus berusaha memperbaiki dan memperbaiki. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita amalkan bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.